selamat datang di channel Alur Cerita. Di video kali ini, Atin akan mendongeng sebuah film petualangan fantasi berjudul The Book of the Nine Cauldron yang dirilis pada tahun 2023. Film ini menceritakan tentang berkumpulnya para pendekar sakti untuk merebutkan sebuah kunci berbentuk kuali di mana di dalamnya terdapat sebuah kekuatan ilmu tingkat tinggi. Bagaimana keseruan ceritanya? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Kisah berawal ratusan tahun yang lalu, di mana terdapat seorang pendekar sakti yang tidak tertandingi bernama Kaisar Wu. Dia juga dijuluki sebagai pendekar kapak langit, hingga seluruh sakte dan para pendekar sakti lainnya tunduk padanya. Pada suatu hari, Kaisar Wu meninggal dunia, dan atas kematian Kaisar Wu, seluruh pendekar saling bertarung untuk memperebutkan ilmu kesaktian Kaisar Wu yang ternyata tersimpan di dalam goa. Goa tersebut hanya bisa dibuka oleh sebuah kunci berbentuk kuali kecil, dan hingga kini semua pendekar masih mencarinya. Suatu hari di siang bolong, terlihat sekelompok pendekar dari sakte Tieyi bekerja sama dengan sakte King Wu, di mana salah satu murid dari sakte Tieyi telah berhasil menemukan kunci tersebut. Namun tak disangka, dari sakte King Wu telah berkhianat dan hendak menghabisi seluruh anggota sakte Tieyi. Sebelum ketua dari sakte Tieyi dibunuh, dia memberikan kunci tersebut kepada salah satu muridnya yang bernama Sunar dan menyuruhnya untuk menyebarkan berita tentang kunci Kaisar Wu telah ditemukan. Kemudian sang ketua pun kembali melawan sakte King Wu hingga tewas. Sementara itu, Sunar berusaha melarikan diri walaupun Sunar terkena anak panah dari ketua muda pemimpin sakte King Wu. Di lain sisi, sekelompok pendekar dari sakte Guiyuan sedang numpacaran menuju hutan untuk mencari obat-obatan. Terlihat murid pertama sakte Guiyuan bernama Teng San sedang mendongeng dengan putri ketua sakte bernama Qing. Setelah mereka memasuki hutan, tiba-tiba mereka bertemu dengan Sunar yang tengah dikejar oleh pasukan sakte King Wu. Akhirnya, mereka dikepung pasukan King Wu dan memaksa untuk menyerahkan kunci itu. Teng San kemudian menjelaskan kepada ketua muda bahwa dirinya tidak ingin terlibat, karena Teng San di sini hanya untuk mencari obat-obatan. Teng San lalu minta izin untuk pergi, namun ketua muda malah menginginkan King yang terlihat gurih dan mempesona. Teng San yang merasa akan terjadi sesuatu, dia pun menyuruh adik seperguruannya untuk membawa King pergi. Dan terjadilah pertarungan sengit di mana Sunar tewas dan adik seperguruan Teng San juga tewas dalam pertemuan itu. San yang merasa kalah jumlah, dia pun pergi menyusul King dan adik seperguruannya, di mana ternyata King telah mendapatkan kuncinya. Tuan muda bersama pasukannya yang tidak bisa mengejar Teng San, dia pun berencana memfitnahnya. Tuan muda akan melaporkan kepada ayahnya yang bernama Guyong bahwa kuncinya telah dirampas Teng San dari sakte Guiyuan. 谁要是敢说出去， 到我清湖岛，我就杀了谁。 Di malam harinya, para petinggi sakte King Wu bersama pasukannya mendatangi markas sakte Guiyuan. Ketua sakte Guiyuan yang bernama Zuge dan para pasukannya pun menyambut mereka. Tak lama, Teng San bersama King dan adik seperguruannya datang hendak melaporkan kejadian sebenarnya. Namun ketua muda yang takut aksinya akan terbongkar, dia pun mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan ingin melamar putri Suge, yaitu King Suge pun tidak bisa apa-apa karena urusan nikah tergantung pada pilihan putrinya sendiri. Dan tentu saja King menolak menikah dengan tuan muda. Kemudian Guyong mengatakan bahwa kedatangannya ke sini ingin meminta kunci Kaisar Wu yang telah dirampas Tang San.
Guyong juga mengancam jika tidak segera memberikan kuncinya, maka Sakte Guiyan akan diratakan. Teng San yang mendengar hal itu pun menjelaskan bahwa kuncinya ia dapat dari Sunar, Sakte Tieyi yang telah dibabat habis oleh Sakte King Hu. Namun Guyong langsung menyelah pembicaraan dan terus mengatakan bahwa dia akan tetap meratakan Sakte Guiyuan jika tidak menyerahkan kunci Kaisar Wu. Dan di titik inilah kedua sakte pun semakin panas. Akhirnya, Teng San pun memutuskan untuk keluar dari sakte dengan tujuan masalah ini jangan melibatkan Sakte Guiyuan. Tang San juga mengatakan jika mereka menginginkan kuncinya, maka harus menghadapi dirinya. Namun, pada saat Tang San hendak pergi, tiba-tiba ketua muda melesatkan anak panahnya. Lalu King Er malah mengorbankan dirinya hingga tewas demi menolong Teng San. Tentu saja hal itu membuat Teng San murka dan pertempuran kedua sakte pun terjadi. Di tengah pertempuran, tiba-tiba muncul ketua besar dari sakte King Hu yang bernama Taizu. Dia adalah pendekar tua yang telah mencapai kesaktian level tertinggi, di mana saat ini belum ada satupun pendekar yang mampu menandinginya. Namun di sini, Teng San berani menghadapi Taizu meskipun dia merasa tidak akan sanggup melawannya. Dan benar saja, Taizu dengan mudah mengalahkan Teng San. Di saat Taizu hendak menyerangnya lagi, tiba-tiba muncul ketua sakte menghadangnya. Kemudian ketua sakte memerintahkan Teng San dan anggotanya yang tersisa untuk segera pergi. Karena ketua sakte sendiri yang akan melawannya, walaupun dia tahu bahwa Taizu bukan tandingannya. Setelah semua muridnya pergi, sang ketua mengeluarkan kekuatan tertingginya untuk melawan Taizu. Namun, dengan santuinya, Taizu tidak gentar sedikit pun, hingga akhirnya ketua sakte Guiyuan pun tewas. Sementara itu, Teng San dan adik seperguruannya yang berhasil lari, mereka hanya bisa melihat kehancuran saktenya dari kejauhan dengan ledakan yang sangat dahsyat. Mereka kemudian melanjutkan perjalanannya lagi menggunakan kuda. Tetapi di tengah perjalanan, Teng San kelenger, sedangkan adik seperguruannya melihat ada seorang yang telah menghampirinya. Tiga hari kemudian, dan Teng San pun tersadar dari kelengernya. Di situ tiba-tiba Teng San dikagetkan dengan melihat King Er yang masih hidup. Tak lama, adik seperguruan bernama Dahu pun datang dan mengatakan bahwa gadis itu mirip dengan King Er bernama Nona Li Jun, putri saudagar kaya yang sedang melakukan perjalanan dagang. Di mana mereka menemukan Teng San dan Dahu sedang kelenger lalu menyelamatkannya. Teng San kemudian berterima kasih kepada paman Li Jun yang bernama Glintong, dan Glintong juga merupakan pemimpin dari kelompok mereka. Sang paman lalu mempersiapkan mereka berdua untuk makan dan menyuruh mereka agar besok pagi untuk segera pergi, karena sang paman dan kelompoknya tidak terlibat urusan Teng San. Sang paman juga mengatakan bahwa Teng San dan adiknya telah menjadi buronan sakte besar. Bahkan sakte King Hu akan memberikan imbalan bagi siapapun yang berhasil menemukan Teng San. Di tempat lain, tepatnya di markas besar sakte King Hu, terlihat kemunculan seorang pendekar berilmu tinggi yang bernama Pei San. Setelah admin telusuri, ternyata kesaktian Pei San setara dengan pendekar Taizu dengan menunjukkan serangan kecilnya yang mampu menghabisi puluhan prajurit tanpa menyentuhnya. Kedatangan Pei San ternyata hanya iseng saja. Dia mengenalkan dirinya bahwa di dunia ini bukan hanya Taizu yang memiliki kesaktian tingkat tinggi. Tak lama, Guyong datang dan mengabarkan kepada Taizu bahwa dari seluruh sakte besar tidak ada yang mengenali pendekar bernama Pei San.
Di sini Taisu juga baru mendengar nama Peisan dan menduga kekuatan Peisan setara dengannya. Lalu Taisu pun memutuskan untuk segera pergi menuju tempat harta karun Kaisar Wu tersimpan. Sementara itu, Teng San dan adiknya masih bersama kelompok dagang. Di situ Teng San merasa tidak enak hati dan memutuskan untuk pergi malam itu juga karena Teng San tidak ingin kelompok dagang menjadi terlibat akan masalahnya. Dan di saat Teng San hendak pergi, tiba-tiba sekelompok perampok datang menyerang untuk merampok. Akhirnya, Teng San pun turun tangan untuk membantu menghabisi para perampok tersebut. Setelah para perampok berhasil dikalahkan, ketua pun berterima kasih kepada Teng San atas bantuannya. Dan kini kelompok pedagang pun tidak mempermasalahkan lagi tentang kehadiran Teng San dalam kelompoknya. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan. Beberapa saat kemudian, mereka pun tiba di kota Pengyun, di mana kota itu telah berkumpul para sakte besar dan pendekar-pendekar hebat lainnya. Lalu, mereka pun mencari sebuah penginapan. Teng San dan adiknya dipersiapkan kamar oleh Nona Rijun untuk beristirahat. Setelah mereka masuk, lagi-lagi Gelintong datang dan menyarankan untuk tidak terlalu dekat dengan Teng San karena takut akan membahayakan keselamatan Nona Lijun. Di keesokan harinya, Lijun mengajak Teng San dan adiknya ke sebuah toko senjata, di mana toko tersebut milik kakak seperguruan Lijun yang dijuluki sebagai Raja Binatang atau Beastmaster. Dia adalah pendekar sakti dari Gunung Dewa. Di sini Raja Binatang sangat terkenal memiliki banyak benda pusaka. Hingga para pendekar sakti berkumpul di sana termasuk dari 9 sakte besar, di mana mereka sudah mengetahui tentang Teng San yang memiliki kunci Kaisar Wu. Dan siapapun yang berhasil menghabisinya, maka akan diberikan imbalan yang sangat besar oleh sakte Qinghu. Saat Teng San hendak dikenalkan kepada Raja Binatang oleh Lijun, tiba-tiba muncullah seorang pendekar dengan membawa sebuah kapak untuk dijual. Setelah dicek pegawai toko dan mengetahui bahwa kapak tersebut palsu, namun orang itu tidak terima barangnya dibilang palsu dan memaksa untuk dibayar. Akhirnya Raja Binatang pun turun tangan, dan saat itu juga pendekar pemilik kapak tersebut melihat Teng San yang akan menjadi buronan sakte Qinghu. Kemudian, Nona Lijun meminta kepada Raja Binatang senjata terbaik untuk diberikan kepada Teng San. Namun Raja Binatang tidak mau memberikannya. Dia malah mengatakan dengan suara keras bahwa orang yang ada di hadapannya adalah Teng San. Tentu saja hal itu didengar oleh seluruh pendekar sakte yang berada di sana. Namun di sini Teng San tidak takut dengan siapapun. Dia pun menantang semuanya. Dan tak diduga, ternyata Raja Binatang melindungi Teng San. Setelah berhasil mengusir orang-orang tersebut, Raja Binatang memberikan sebuah pusaka tombak sakti kepada Teng San. Karena dia sangat mengagumi dan menghormati Teng San yang dianggap sebagai pendekar pemberani meskipun saktenya sudah dihancurkan. Di lain sisi, ternyata pendekar kapak mendatangi markas sakte Qinghu. Dia menemui ketua muda untuk melaporkan bahwa kini Teng San berada di kediaman Raja Binatang dengan berharap mendapatkan imbalan besar dari ketua muda. Tak berselang lama, ketua muda dan para petinggi lainnya tiba di kediaman Raja Binatang dan langsung menyerang. Namun tiba-tiba Raja Binatang menghadangnya dan mengatakan jangan membuat onar di tokonya. Kemudian, salah satu pendekar sakte Qinghu meminta maaf kepada Raja Binatang. Namun ketua muda tidak terima dan marah, dan lagi-lagi anak buahnya mengatakan untuk mengalah sementara, karena dia belum tentu mampu melawan kesaktian Raja Binatang. Akhirnya mereka pun keluar. Ternyata adik Teng San telah ditangkap oleh sakte Qinghu. Kemudian sebelum Tuan Muda pergi, dia mengatakan untuk segera menyerahkan kunci Kaisar Wu apabila ingin adiknya selamat. Teng San yang mendengar hal itu pun, dia pun marah dan akan menyelamatkan adik seperguruannya. Kemudian Teng San pun mendatangi markas sakte Qinghu seorang diri
untuk menyelamatkan adiknya. Tetapi tak diduga adiknya dilempar dari atas hingga tewas. Sontak Teng San pun murka dan terjadilah pertarungan. Namun tiba-tiba Teng San dibawa kabur oleh gadis bersuara lanang bernama Daama dari Sakte Hong, di antara 9 sakte terkuat di bumi. Sakte Kinghu pun terus mengejar dan marah kepada Daama untuk tidak ikut campur. Tak lama, datanglah para pendekar sakti termasuk Paisan, Biksu Sakti, penjaga Tesu, si kakek buta. Kini semua pendekar dari sakte besar berkumpul untuk memperebutkan kunci Kaisar Wu yang masih dipegang oleh Teng San. Mereka semua berdebat satu sama lain dan menyudutkan Sakte Kinghu untuk tidak serakah. Akhirnya, semua sepakat untuk pergi bersama ke Gua Kaisar Wu dengan tujuan membagi rata keuntungan. Setelah Taisu dan Paisan pergi, para pendekar 9 sakte menekan Teng San untuk menyerahkan kuncinya dan mereka akan menjamin keselamatan Teng San dari ancaman Sakte Kinghu. Namun jika tidak memberikan kunci itu, maka Teng San harus menghadapi 9 sakte besar. Karena tak ada pilihan lain, Teng San pun melemparkan kunci tersebut. Keesokan harinya, Teng San masih terpukul atas kematian adiknya. Dia juga mengatakan kepada Nona Li Jun untuk tidak berada di dekatnya, karena semua orang yang dekat dengan Teng San akan berakhir tewas. Namun Nona Li Jun tidak takut dan akan selalu membantu Teng San. Setelah Nona Li Jun pergi, Teng San pun menguburkan adiknya. Dia juga berjanji akan membalaskan dendamnya kepada Sakte Kinghu. Teng San kemudian pergi untuk menemui Li Jun. Namun sesampainya di sana, Teng San terkejut melihat kelompok dagang Li Jun sudah dibantai habis. Teng San lalu melihat Klintong masih hidup. Dia menanyakan keberadaan Nona Li Jun. Klintong mengatakan bahwa Nona Li Jun dalam bahaya. Dia dibawa oleh Sakte Kinghu ke kota Pengyun. Kemudian dengan segera, Teng San pun pergi ke tempat tersebut. Setibanya di lokasi, Teng San langsung disambut oleh Tuan Muda bersama pasukannya, di mana Nona Li Jun juga ditahan olehnya. Dan terjadilah pertarungan singkat di mana Teng San mampu menghalau padang raksasa dari pasukan Kinghu. Kemudian Nona Li Jun pun berhasil lolos dan mereka berdua berhasil kabur. Malam pun tiba dan kini berkumpullah para pendekar di depan Gua Kaisar Wu, termasuk para petinggi 9 sakte besar. Tak berselang lama, Ketua Muda mengabarkan kabar dusta kepada ayahnya bahwa Teng San sudah tewas. Kemudian Guyong memberikan arahan kepada 9 sakte untuk membagi 2 kelompok, yaitu sebagian masuk ke dalam dan sebagian lagi menjaga di luar. Karena jika kuncinya dicabut, maka gerbang akan tertutup selamanya. Dan akhirnya, gerbang Kaisar Wu terbuka, lalu mereka pun memasuki gua lebih dalam. Saat di tengah perjalanan, mereka dikejutkan dengan fenomena aneh di mana terlihat butiran cahaya mengelilingi mereka. Di sini Taizu yang sudah mengetahui akan adanya bahaya, dia pun menahan saktenya untuk berhenti. Dan benar saja, butiran kecil tersebut membakar mereka. Kemudian, mereka melanjutkan lagi perjalanannya dan berhasil melewati butiran itu yang disingkirkan oleh Taizu. Di saat yang sama, Teng San yang masih hidup, dia mendatangi gerbang Kaisar Wu. Semua penjaga yang ada di sana tidak ada yang mampu menandingi kehebatan Teng San. Mereka hanya bisa pasrah ketika melihat Teng San membawa kuncinya dan memasuki gua yang otomatis pintu tersebut langsung tertutup. Lalu, Teng San memasuki gua lebih dalam lagi hingga tibalah dan bergabung dengan para pendekar lain yang sedang berkumpul di gerbang dimensi ilusi. Sontak Sakte Kinghu terkejut karena mengira Teng San sudah tewas. Lalu mereka pun satu persatu mulai bertarung memasuki dimensi ilusi, dan siapapun yang memenangkannya, dia akan mendapatkan sebuah kitab pusaka yang berisi jurus kapak langit dan akan menjadi pendekar tak tertandingi di dunia sosmed. Namun tiba-tiba kekacauan mulai terjadi setelah salah satu sakte menghabisi seorang dalam dunia nyata.
Pada akhirnya mereka pun memasuki dimensi lain secara bersamaan, di mana Teng San terlihat sedang berlari mencari para pendekar sakte King Hu untuk balas dendam. Kemudian salah satu pendekar King Hu terlihat sudah lama tak berdaya akibat diserang oleh hewan buas. Dan tak lama muncul saudaranya untuk menolongnya, namun dia menyuruhnya pergi untuk mencari tuan muda. Setelah temannya pergi, tiba-tiba muncul Teng San dan membunuh salah satu anggota sakte King Hu yang sudah lemah, dan Teng San mengambil peluitnya. Tak lama, muncullah serigala berbulu domba dengan tubuh besar dan matanya menyala biru. Namun serigala itu tiba-tiba pergi melihat kunci yang Teng San pegang. Di lain sisi, ketua muda yang frustasi dan ketakutan tiba-tiba dia diserang oleh makhluk seperti zombie. Untung saja anak buahnya datang menyelamatkan ketua muda. Mereka berdua lalu segera pergi mencari ayahnya, dan terlihat sang ayah juga sedang berlari menuju suara peluit yang dikecohkan oleh Teng San. Anak buah tuan muda yang mengetahui bahwa suara peluit tersebut palsu, dia pun menahan ketua muda untuk tidak mengikutinya. Dan benar saja, Teng San pun muncul di hadapannya. Ketua muda yang ketakutan pun terus berlari di mana Teng San terus mengejarnya. Setelah lama berlari, akhirnya ketua muda pun bertemu dengan ayahnya. Dan ketika Teng San hendak menghabisi ketua muda, tiba-tiba kunci Kaisar Bu terjatuh yang membuat mereka bertiga memasuki dimensi terakhir di mana tempat tersebut tersimpan ilmu kesaktian tingkat tinggi, yaitu kapak langit. Dan tiba-tiba sebuah pintu portal muncul dan secara perlahan pintu tersebut akan tertutup. Sang ayah yang kebingungan antara menyelamatkan dirinya atau menyelamatkan anaknya, dia pun memohon kepada Teng San agar tidak menghabisi putranya. Namun Teng San yang memiliki dendam membara, akhirnya Teng San menghabisi ketua muda. Setelah Guyong keluar dari tempat tersebut, dia terkejut melihat para pendekar dari 9 sakte sedang menyerap matahari mantra Kaisar Bu. Dia pun ikut melakukannya. Sementara itu, Tezu yang sedang berada di tempat lain di dalam goa, dia didatangi oleh Paisan dan mengatakan bahwa Paisan tidak akan melawan Tezu, melainkan ada seorang yang akan melawannya karena orang tersebut telah mencapai kesaktian level tertinggi. 夜才是你的对手， 那我们就开始吧。 从来都不是我。 特别的选择。 Di lain sisi, Teng San yang masih berada di tempat dimensi lain, tiba-tiba ia didatangi oleh seorang master berilmu dewa. Dan tak diduga ternyata dia adalah jelmaan Kaisar Bu yang telah dirancang sebelumnya. Di sini, Kaisar Bu akan memberikan seluruh ilmu kesaktiannya karena Teng San telah berhasil melalui tahapan-tahapan ujian dengan sempurna. Kemudian setelah berhasil menguasai seluruh kesaktian Kaisar Bu, Teng San pun menemui Tezu melalui pintu dimensi. Dan kini, Teng San bisa keluar masuk kemanapun tanpa kunci. Lalu Tezu pun terkejut karena orang yang dimaksud oleh Paisan adalah Teng San. Sebelum bertarung, Teng San mengeluarkan kekuatan ilusinya dengan logo tengkorak, sedang ilusi dari Tezu adalah pohon karsem. Akhirnya, Teng San pun berhasil menghabisi Tezu dengan pedangnya. 了你的生之力。 Bersamaan, para pendekar yang sedang menyerap energi telah selesai yang membuat mereka semua bahagia. Tak lama, sebuah pintu terbuka. Namun saat mereka keluar, Guyong dan lainnya terkejut melihat Tezu sudah tewas. Beberapa saat kemudian, Paisan muncul yang ternyata minjam raga adiknya yang telah tewas. Terungkap fakta, Paisan adalah pendekar sakti berilmu tinggi sekelas dewa. Dan ternyata ini semua dialah yang mengaturnya. Dia juga sudah mengamankan Nona Li Jun yang ternyata murid dari Paisan. Kemudian Paisan pun pergi dengan mengampuni Guyong. Dan kini pendekar terkuat nomor 1 di dunia adalah Teng San. 我小站的时候， Setelah semuanya kembali normal, Teng San bertemu Nona Li Jun dan memberikan sebuah kalung yang bertanda kini mereka akan bertualang lagi. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film The Bob
of the Ninth Cauldron. Terima kasih, semoga terhibur. Silahkan komen mau di-review alur cerita apa. Nanti aku review kan. Ubur-ubur, ikan lele, dadalek,